Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Rehanuddin Akil dari media suarapancasila.id dalam program podcast Open the Door, yaitu mengkonfirmasi berbagai kabar yang belum terklarifikasi, tentu saja untuk kita semua. Telah hadir bersama saya seorang bintang tamu istimewa pada edisi kali ini, Bapak Haji Sulaiman Kohar. Selamat datang Pak di studio podcast Open the Door. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Sahabat semua, bintang tamu kita Pak Sulaiman Kohar yang viral, yang biasa kita akrab kita panggil Pak Suko, ini mengawali karirnya di tanah kelahirannya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Mulai dari pegawai PNS biasa hingga beliau mendapat berbagai jabatan yang strategis, ya, seperti Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Musirawas, juga di puncak karirnya menjadi Sekda, ya Pak, Sekda Kabupaten Musirawas. Dan dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir, beliau merupakan orang kedua di kota Lubuk Linggau, wakil wali kota Lubuk Linggau berpasangan dengan Pak Dr. Andes Haji SN Pranaputra Sohe MM, atau yang akrab kita sapa Kak Nanan. Luar biasa, sehingga kinerja beliau berdua menghantarkan kota Lubuk Linggau ini menjadi kota yang maju, ya, berkemajuan seperti yang kita saksikan pada hari ini. Dan kota Lubuk Linggau posisinya menjadi kota kedua terbesar setelah kota Palembang dari 17 kota kabupaten yang ada di Bumi Sriwijaya atau Provinsi Sumatera Selatan. Itu luar biasa, Pak. Nah, kemudian selain itu, Pak Sulaiman Kohar, ya, sahabat semua, podcast Open the Door, edisi kali ini sengaja kita mengundang sosok penting di kota Lubuk Linggau, di kota Lubuk Linggau, Bumi Sebilik Semare ini. Mengingat pada tanggal 27 November 2024 itu akan digelar pilkada serentak. Nah, kru kita, ya, mudah-mudahan kru kita ini mencerminkan juga apa yang ditanyakan oleh publik di kota Lubuk Linggau tentunya. Kru kita mempertanyakan, pada pilkada serentak 27 November 2024 itu, Pak Haji Sulaiman Kohar kemana? Nah, ini pertanyaannya. Mengingat tema ini kami yakini pas, Pak Sulaiman Kohar, karena sebagai upaya strategis kita selaku praktisi pers tentunya menyajikan informasi yang aktual dan faktual ke tengah-tengah masyarakat. Dan secara spesifik ini dan spesial, ya, Pak Suko juga belum memastikan, kadang-kadang belum memastikan, setidaknya belum terkonfirmasi oleh berbagai media langkahnya kemana. Kalaupun maju pada pilkada serentak nanti, tentu undang-undang mengatur karena sudah 2 kali menjabat sebagai wakil wali kota, pilihannya tidak banyak, hanya satu menjadi wali kota, ya kan? Nah, kalaupun maju akan diungkapkan dalam obrolan kita selanjutnya melalui partai politik apa atau melalui jalur independen. Mari kita simak bersahabat, ya, uraian beliau, ya, perlahan-lahan obrolan ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Silakan Pak Suko. Baik, terima kasih adalah Rehan yang telah mengundang saya pada hari ini dalam acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sangat berterima kasih. Saya merasa tersanjung, sangat berarti, tersanjung sekali atas diundangnya saya ke studio ini. Tentang judul yang diambil Dinda Rehan itu dalam rangka pilkada Lubuk Linggau 27 November 2024 nanti, Sulaiman Kohar atau sering disebut masyarakat kota Lubuk Linggau yang tren itu Suko kemana? Artinya saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itu saya teringat ungkapan dari Pak Zaidul MTR. Jadi filsafatnya sangat tinggi sekali perkataan itu. Nah, sebagai manusia biasa, naluri
orang manusia siapapun, tentunya keinginan untuk menjadi mengabdi itu pasti ada. Karena arti kata pengabdian di mana-mana, khususnya yang lebih besar lagi, apapun di tengah-tengah masyarakat, di RT, mungkin sebagai tokoh masyarakat dan sebagainya pengabdian, tapi secara formal artinya untuk lebih besar, karena dia nantinya memegang suatu kebijakan penentu, tentunya seorang manusia tentunya pasti ada minat, ada sawat untuk ke sana. Namun demikian, kita juga harus mempertimbangkan kalau kita mau ikut pilkada, khususnya 2004 ini, atau pilkada-pilkada lainnya, untuk ketentuan aturan sekarang, kita harus melalui 2 jalur. Menempuh 2 jalur, satu melalui partai politik, yang kedua independen. Itu kalau kita ingin ikut dalam kontestasi pilkada 2024. Nah, saya sampai sekarang tidak sebagai pimpinan partai politik, tidak sebagai pimpinan politik. Artinya untuk sedangkan yang kita tahu bahwa seluruh partai politik di Kota Lubuk Linggau ini pada umumnya mereka berhasil mengangkat partainya masing-masing, berhasil menambah kursi di legislatif. Kita tahu Golkar 6 kursi yang bisa mengusung satu calon. Nasdem ada 5 kursi, tentunya memerlukan 1 kursi lagi. Itu luar biasa, dari 3 sampai jadi 5 kursi. Begitu juga Gerindra juga 5 kursi, itu luar biasa juga. Dan juga PDIP juga 4 kursi, memerlukan 2 kursi lagi untuk mengusung satu kandidat. Nah, tentunya keberhasilan para pimpinan partai politik ini menjadi pertimbangan dari pimpinan partai baikpun provinsi maupun pusat. Nah, sehingga kita lihat sekarang memang diperintahkan, kalau kita lihat membaca berita di medsos dan statement dari para pimpinan partai politik, memang ditugaskan oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Kota Lubuk Linggau. Sedangkan kita yang tidak pernah partai politik tentunya tidak bisa, apalagi saya tidak mungkin untuk nomor 2 anak aturan, tidak memungkinkan itu. Jadi kalau saya ingin maju, nah itu harus dengan melalui independen. Ya. Tapi kita tidak tahu takdir, ya, takdir juga tidak tahu. Kita siapa tahu. Pendengar juga di samping berita partai politik, masing partai politik ini juga melalui proses, artinya di lapangan mereka cari identitas masing-masing, survei yang jelas itu survei. Mungkin komitmen dari pimpinan partai politik sekarang untuk 2 bulan ini, coba oleh pimpinan partai politik ini berapa persen persentase mereka di Kota Lubuk Linggau ini dari pimpinan partai politik. Bukan tidak mungkin nanti ada mungkin hal-hal yang kurang memuaskan, ada pertimbangan lain dari pimpinan partai politik. Bukan tidak mungkin nanti dia menggait tokoh, mungkin itu bisa saja terjadi. Namun kita itu tipis mungkin harapan untuk ke sana, tapi bukan tidak mungkin. Ya. Sedangkan independen sampai sekarang saya belum menggarap itu, walaupun beberapa teman-teman untuk mencoba untuk menggarap melalui jalur independen. Nah, jadi sekarang kalau kemana itu belum kemana-mana. Sebenarnya di mana sama. Untuk sementara belum kemana-mana. Jadi ada juga yang mengatakan, maaf tadi sudah benang biru, benang merahnya sudah kita tangkap. Yeah. Bahwasanya Pak Sulaiman Kohar belum kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, tetapi sekali lagi yang namanya politik praktis yang membutuhkan kepastian, mengingat tanggal terus berjalan, waktu terus terhitung, gitu kan. Sampai kapan? Artinya ada harus langkah, gitu Pak. Iya. Kalau niat itu sudah mengkristal, dorongan kuat, dan fakta juga kami mendapatkan fakta, informasi, gitu ya. Mudah-mudahan dapat dikonfirmasi bahwa survei Bapak tertinggi di antara para balon yang muncul. Nah, kemudian kita perlu memastikan ketika belanja politik jalur politik praktis ada parpol tadi belum dijalankan, setidaknya ada langkah lain. Kapan itu kira-kira bisa
tampakkan hilalnya, Pak. Ya. Jadi Adinda Rehan, Ya. terima kasih itu. Jadi untuk saya, Ya. sebab saya sudah beberapa kali khususnya di birokrasi Ya. dari pegawai terendah Ya. golongan 2B, lebih banyak itu di inspektoran itu di Kabupaten Musirawas. Jadi setiap karir saya berjalan mengalir, artinya mengalir, tidak ada dipaksakan, termasuk sampai terakhir saya menjadi sekretaris daerah. Itu juga mengalir, tidak disangka-sangka. Bahkan pernah satu ketika akan dilantik di Provinsi Sumatera Selatan oleh Pak Gubernur, Pak Ali Nurdin. Tiba-tiba sudah siap seluruhnya, Pak Gubernur sudah turun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diperkirakan sama sekali. Ternyata salah informasi, karena yang hadir pada saat itu bukan wakil bupati, tapi asisten Pak Gubernur. Agak waktu itu memang karena jabatan sekretaris daerah itu ada kunci dari suatu pemerintah daerah, maka dia minta kalau ada bupati itu wakil bupati, minimal sekretaris daerah yang hadir, tapi yang hadir adalah asisten. Maka seketika saya dipanggil, diundang, terjadi komunikasi bahwa untuk sementara pelantikan sekretaris daerah dibatalkan. Nah itu kan waktu itu memang sensitif. Saya tidak bicara, tidak diekspos di media untuk memberikan tanggapan. Memang itu memang kenyataannya. Saya terima, tapi bukan tidak jadi, tapi ditunda dulu. Alhamdulillah. Berikutnya pada kota, saya lupa tanggal berapa, saya dilantik di Kabupaten Musirawas ini. Lebih semarak lagi menurut saya, banyak dihadiri oleh masyarakat. Nah itu artinya mengalir. Jadi begitu juga ini, di samping memang kita harus ada pergerakan, walaupun sekarang ya secara tidak terlampau kelihatan memang di permukaan, tapi komunikasi dengan beberapa partai politik itu ada. Nah itu yang kita lakukan. Nah, untuk menentukan apakah saya bisa calon atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Memang takdir menentukan. Kalau takdir menentukan, dia bisa mengalir, siapa tahu kan, kita tidak tahu itu. Jadi kalau saya menentukan bahwa saya tidak calon, artinya terlampau pesimis saya kan. Ya. Saya ingin calon, artinya terlampau optimis, kan, karena keadaannya saya bukan pimpinan partai politik. Ya. Tapi kemungkinan, kalau ditanya kemungkinan, ya semua ada kemungkinan itu. Ya. Apa yang tidak mungkin. Ya. Kalau Tuhan menghendaki, ada jalan yang diberikan oleh Allah. Ya. Menarik memang. Kalau menyimak perjalanan Pak Suko luar biasa. Memang tokoh yang sangat sejuk, tidak menggebu-gebu dan sangat mengayomi. Kalau teman bilang itu lebih Jawa dari orang Jawa. Jadi kebetulan saya juga belajar semalam Pak, hampir separuh buku Terbang Perlahan Hingga Seberang ini. Luar biasa karya Beni Arnas ya. Saya temukan membuat saya rindu dan banyak belajar dengan sosok Pak Sulaiman Kohar. Luar biasa. Pak, 10 tahun menjadi orang nomor 2 di Kota Lubuk Linggau ya, wakil wali kota. Sebetulnya pasti punya banyak catatan. Ya, kalau ditanya kenapa Bapak masih ada niat maju gitu ya. Ada niat, tentu ada agenda-agenda penting yang akan Bapak lakukan di periode selanjutnya jika amanah itu sampai ke tangan Pak Sulaiman Kohar. Bagaimana bisa dijelaskan Pak? Baik, jadi sebelum saya fokus ke situ, untuk yang kadang-kadang kenapa saya harus ada niat untuk maju. Ya. Selesai saya menjadi sekretaris daerah. Nah ini juga artinya saya itu selalu begitu ditentukan oleh Allah. Saya tidak terpikirkan bahwa suatu saat saya akan menjadi orang kedua di Kota Lubuk Linggau, jadi wakil wali kota. Survei tidak pada waktu itu, memang ramai survei kan pada saat itu. Saya betul-betul habis mengabdi, itu 2011 mungkin maksudnya. Tidak terpikirkan, tidak terbayangkan. Namun apa yang terjadi? Ada 2 tokoh yang datang ke rumah, ajak saya. Partai sudah siap, buang sudah siap.
Wah, ini betul. So, Tapi saya tidak itu di memberikan. periode pertama Dia baru pertama. di 2013 itu Ya. ya, sekitar 2012 lah. Ya. Saya belum memberikan jabatan. Ya. Itu ada utusan lagi untuk itu. Ya. Memberikan saya tidak. Karena saya terpikirkan satu kemampuan finansial Ya. dan juga saya baru pensiun. Ya. Orang tidak mungkin tidak nyangka saya tidak dapat finansial mungkin kan Ya. di luarnya kan. Ya. Saya sudah berapa puluh tahun jabat. Ya. Tapi kenyataannya memang itu. Sudah lepas dari saya tidak sebut namanya untuk menjaga etika dengan Pak. Nah, prosesnya panjang dengan Pak Nanan. Ya. Tidak begitu jadi artinya kan. Pada beberapa utusan dan lain sebagainya komunikasi antar tokoh. Ya saya mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Ya kalau ini kan perkara ini kan bukan dana tindak pidana. Ya. Tentunya perlu dana, sedangkan saya tidak punya itu. Ya. Tapi beliau meyakinkan bahwa uang itu bukan segala-galanya katanya. Dan saya sarankan cari orang yang kira-kira punya dana, punya potensial untuk mendampingi Adinda sekarang orangnya masih hidup. Tapi itu terus berjalan, bergulir. Apalagi terakhir ini sejarah, artinya kan yang saya anggap tokoh dan orang tua, kakak, artinya yang sudah tuh ada orang-orang lain artinya yang datang itu untuk saya tetap menjawab bahwa saya belum berminat untuk itu. Terakhir saya didatangi, saya agak terkejut artinya kan seharusnya saya yang mendatangi beliau. Saya sudah anggap keluarga sendiri, di tengah keluarga, setiap ada apa-apa dia selalu mengundang dan juga perhatian yang dengan saya sangat baik, dan juga pernah satu kantor di DPR dia jadi wakil ketua. Saya untuk itu Pak Karim. Dia datang sendiri ke rumah bahwa dia minta ini hasil dari rembuk para tokoh baik Musi maupun Rawas bahwa Adinda harus maju berpasangan dengan saudara Nana. Sudah, tidak usah dikomentarkan lagi katanya kan. Saya sudah tahu jawabannya. Saya utus beberapa orang yang sudah berkomunikasi, termasuk mertua Pak Nanan sendiri. Jawabannya sudah tahu. Jadi saya minta tolong bahwa Dinda berpasangan dengan Nanan. Itu permintaan dari sepakat para tokoh. Jadi karena saya tidak sanggup untuk membantah pada saat itu, ya kalau memang itu permintaan para tokoh, saya siap. Tapi ya dengan segala kekurangan saya siap. Akhirnya terjadilah pertemuan di rumah beliau. Beliau saya ingat pada saat itu ya lebih terharu sebenarnya, di luar dugaan yang merespon itu malam itu. Para tokoh dan lain-lain sampai ke lapangan parkir kan di rumah yang Parmiri itu kan. Ya. Terjadilah komunikasi politik pada saat itu. Akhirnya ya saya juga belum 100% pada saat itu. Saya lihat dulu, tanya Pak, nah yang diutus itu bukan orang lain, bukan Pak Nanan sendiri. Saya mendengarkan dari Pak Nanan sendiri. Nah dia mengadukan proposal. Saya lihat proposal itu sangat besar sekali. Ya. Nah saya katakan kalau begini Dinda tidak usah. Pasangan saya nanti kalah, jadi sesalan. Saya tidak mau membuat orang jadi tidak berhasil dikarenakan saya. Bukan saya itu katanya. Nah, itu saja proposal. Mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mana yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak lakukan. Nah, kalau saya lihat dia yakin betul, termasuk tokoh yakin, ya kalau memang yakin itu terjadi sesalan, menang kalahnya nanti, sudah kita siap. Syarat nawa itu saya untuk pengabdian ke masyarakat, mendampingi dia seorang muda, karena harus didampingi seorang senior. Itu permintaan para tokoh itu. Sudah siap. Dengan iming-iming tidak ada apa-apa. Ya. Betul-betul mendampingi beliau, betul-betul pengabdian saya kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, sesuai dengan diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Yang lain-lain tidak ada seperti itu. Nah, saya sangat sensitif, ada hal-hal yang tidak bisa disebutkan di sini, termasuk itu saya tidak ikut kalau yang ada hal-hal lain, karena nama itu saya untuk betul-betul mendampingi Dinda dan pengabdian saya kepada masyarakat. Itu saja.
Ya. Terjadilah akhirnya deal politik, akhirnya kami deklarasi untuk mencalonkan berpasangan. Alhamdulillah keyakinan dari para tokoh, doa dari masyarakat, walaupun 6 calon kandidat pada saat itu, Ya. walaupun dengan menang tipis kita 191, alhamdulillah kita berhasil untuk memimpin daerah ini. Ya. Satu Periode 2013 2018. 2018. Lalu kemudian di 2000 selanjutnya 2018 2023 kemarin bagaimana, ada dinamika? Iya, memang ada di dinamika. Saya bukan diundang dan ketemu dengan kawan dari Partai Demokrat. Ini mungkin kalau Iya. baru saya ceritakan saudara sekarang kan. Iya. Dia menceritakan bahwa kami sudah intern untuk apa namanya survei intern Partai Demokrat. Nah, memang katanya Pak Nanan sudah kami undang juga memberitahu isi survei itu. Dan kalau memang kakak maju memang agak 50-50 pada saat itu. Karena kami ada kepentingan dengan Demokrat. Ya, terima kasih saya katakan. Nah, saya kalau memang pertimbangan kalau saya ingin ambisi untuk cari jabatan, mungkin sudah ambil situasi pada saat itu, momen pada saat itu. Memang sudah top kan, kita kan sedang wakil, sama-sama incumbent berarti kan, dengan beliau kan. Tapi satu yang saya pikirkan, yang saya cari itu bukan jabatan itu, yang saya cari bukan kekuasaan, tapi betul-betul untuk pengabdian. Wakil juga bisa mengabdi, orang nomor 1 juga bisa mengabdi. Dan kalau posisi saya tarung dengan beliau pada saat itu, Pak Prana, artinya pasti ada gesekan-gesekan, baik untuk pegawai, keluarga maupun masyarakat, yang selama ini sudah 5 tahun kita membina itu, dilihat oleh masyarakat tidak ada gejolak, kami berdua, itu yang saya pelihara terus sampai sekarang, artinya kan, sehingga penilaian masyarakat itu seorang pemimpin kalau aman, rukun, itu cerminan. Kalau sudah gontok-gontokan terdengar oleh masyarakat, seorang pimpinan, apalagi masyarakatnya nanti, itu yang saya terus saya pelihara juga. Nah, akhirnya ya saya memutuskan itu, daripada ada gesekan, pasti ada menang ada kalah. Timbul pada saat kampanye kan, pasti ada hal-hal yang mungkin kita lepas, yang tidak terkontrol dan menyakiti salah satu, mungkin akan itu. Kita sudah pupuk sudah 5 tahun, sehingga karena saya mengambil kesimpulan, saya tidak mencalonkan diri, dipakai oleh beliau, oke, kan kalau dia masih merasa nyaman, saya terima kasih. Kalau tidak, ya sudah saya. Walaupun pada saat itu ada rumor sangat tinggi ya. Tinggi betul kemungkinan itu untuk, tapi saya tidak ambilkan itu. Nama itu saya bukan untuk mencarikan suatu kekuasaan. Tapi kalau saya calon pasti artinya berbenturan dengan Pak Nanan. Baik, ada korelasi, maaf Pak Suko, kita sedikit potong supaya saya tidak lupa. Tadi kan ada bahwa pengabdian itu tidak semata-mata oleh wali kota, wakil wali kota pun kalau niatnya kuat untuk mengabdi, maka momentum itu, peluang itu kuat. Artinya bagaimana Bapak bisa menjelaskan peran yang sering dikatakan wakil itu ban serep, Pak. Kalau bagi Pak Sulaiman Pohar bisa mencerahkan kepada sahabat semua, bagaimana sesungguhnya? Nah, inilah salah, termasuk ke saudara yang akan mencalonkan diri nanti sebagai wakil, mulai dari sekarang ditanamkan itu, supaya tidak ada merasa kecewa ya pada saat terpilih nanti, umpamanya ini khususnya seorang wakil. Jadi karena kebenaran saya dari birokrasi, saya pelajari aturan itu, kita harus pahami bahwa itulah tadi saya katakan, kalau ada apa-apa saya betul-betul konsisten untuk pengabdian kan. Kita pelajari dulu undang-undangnya, apa tugas wakil itu saja yang pegang. Sisanya itu bukan hak kita. Nah, jadi kita tidak ada beban ketika kita terpilih sebagai wakil. Nah, memang ada ketentuan hal-hal lain yang beri wewenang oleh wali kota atau kepala daerah, ada tugas tambahan. Sepanjang tidak itu, memang kita harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi kita tidak ada beban, itu tugas kita membantu. Adapun kepercayaan nantinya diberikan tugas lebih oleh pimpinan, memang dibenarkan
ada pelimpahan kewenangan dari seorang pimpinan daerah, kepala daerah, atau wali kota, atau bupati kepada seorang wakil. Kerjakan itu nyaman dan tidak ada nuansa pemikiran lain, sehingga kita pelong dari beban. Kerjakan itu semampu kita sebagai pendamping wali kota, apa yang kita bisa bantu. Jadi kita tidak berpikiran apa-apa. Jadi kalau memang seorang wakil dia seolah ingin jadi kepala daerah, ini dia enggak, yang atau sebelum dia mau bertahun 2 tahun mau berpikiran untuk menyaingi kepala daerah, mau calon lagi. Nah itu yang biasanya ada gesekan-gesekan itu, sehingga situasi tidak kondusif. 2 tahun sudah mulai gejolak. Kalau saya tidak, sampai berakhirlah 2 tahun 2 periode dengan beliau, orangnya masih hidup, saya bisa tanyakan, saya jaga betul-betul itu. Dan kuncinya itu, nyadari dulu tugas wakil seorang wakil itu. Tupoksi itu. Jangan sampai nanti keliru. Nanti setelah jadi, seolah jadi ban serap, bukan serap, bukan istilahnya. Ya, membantu tugas-tugas kepala daerah. Ya, ada jelas itu. Itulah yang tidak. Adapun tugas lain, tugas tambahan yang diberikan kewenangan oleh kepala daerah, ya, alhamdulillah kita terima, kita kerjakan itu. Jadi plong, kita ada beban dari pemikiran-pemikiran. Nah, itu. Baik. Oke, nah kalau pembangunan itu Pak, ya mengenai masih bisa sekarang kan peluang tadi kalau mau babak maju, nanti kan hal yang paling mungkin itu menjadi Lubuk 1 wali kota, nggak mungkin jadi Wawako kan. Nah, sebetulnya tadi belum terjawab juga apa sih hal-hal pokok belum Bapak sampaikan tadi. Hal apa saja agenda terpenting di antara banyaknya agenda untuk kota Lubuk Linggau, agenda pembangunan, rencana pembangunannya. Kalau tidak mungkin lah agenda pembangunan itu diselesaikan dalam 1-2 periode, ada sifat dan berkelanjutan. Tapi paling tidak untuk masa yang akan datang, sehingga Pak Sulaiman Kohar memiliki spirit yang kuat untuk melanjutkan. Artinya selama kami 10 tahun, saya dengan Pak Nanan, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Pasti belum seluruhnya untuk memuaskan masyarakat, apa menjadi beban masyarakat. Yang pertama, ketika dengan terbatasnya kita anggaran, kita masih ketergantungan dana pusat dan bantuan dari dana provinsi, sedangkan PAD kita belum bisa untuk menandingi untuk melaksanakan pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Tentunya bersumber dari itu, alhamdulillah selama 10 tahun dengan kepemimpinan Pak Nanan, ya kalau namun ada penilaian dari masyarakat bahwa kami perlu ada hasilnya, alhamdulillah kami terima kasih. Dan tentunya tidak maksimal, ada hal-hal yang belum maksimal. Nah, tentunya yang pertama-tama kita berpikir dulu di samping program lokal, visi-misi kita daerah, visi-misi itu juga kita harus tegak lurus ke provinsi dan pusat. Itu yang kita harus dukung sepenuhnya. Baru kita melihat kebijakan-kebijakan daerah. Nah, ada 3 mungkin yang sangat penting itu, samping melaksanakan pendidikan masyarakat. Itu yang harus kita pikirkan dulu, hak-hak sosial dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang, kesehatan, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Pendidikan itu yang kita sempurnakan lagi, kesehatan, sarana dan prasarana, sambil fasilitas umumnya yang itu menjadi hak daripada masyarakat, yang itu yang harus kita dahulukan. Baru kita, kalau memang itu sudah bagus, fasilitas rumah sakit, puskesmas masih ada yang kurang, pendidikan juga rumah sekolah mungkin ada yang ada belum ada WC dan yang lain sebagainya, itu perlu ditingkatkan. Fasilitas mungkin perkantoran yang masih terbengkalai mungkin perlu kita, untuk kenyamanan para ASN bekerja harus kita pertimbangkan itu. Samping itu fasilitas umum yang masyarakat masih mendapat, terutama kalau jalan-jalan protokol, yang lain sudah terbuka, tinggal jalan-jalan lingkungan yang masih perlu kita perhatikan di Kota Lubuk Linggau. Di samping itu masalah kebersihan itu penting, dan juga ada persoalan pasar yang sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi kita sudah berusaha dengan Pak Nanan sudah berusaha untuk menyelesaikan itu, di idenya sudah ada masalah pasar itu. Namun dikarenakan ada tumpang tindih, ada aset itu sebagian masuk ke Departemen Perhubungan PJKA, maka belum bisa dilaksanakan untuk itu. Tambah lagi COVID 2 tahun sehingga tidak maksimal untuk periode kedua ini. Nah, itu yang belum terselesaikan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian.
untuk menyelesaikan itu kalau memang kepala daerah nanti siapapun yang terpilih itu saja Iya. prioritas utama. Terus kalau Pak Sulaiman Kauhar sendiri mendapatkan mandat atau amanah itu kata jadi wali kota Lubuk Linggau, tentu dengan berbekal pengalaman 10 tahun itu bagaimana Pak? Memudahkan atau istilahnya on fire lah, atau harus kembali ke titik nol? Tidak, menurut saya ada yang sudah dibangun oleh Pak infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, termasuk rumah sakit, fasilitas kesehatan dan pendidikan, itu sebagian sudah dilaksanakan oleh Pak Wali, oleh Pak Benar, proyek satu maupun proyek kedua, walaupun belum maksimal karena ada pandemi COVID yang melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk Lubuk Linggau ini. Nah, kita menyikapi yang hal-hal yang memang belum tersentuh, yang selama ini yang diharapkan oleh masyarakat, dan hal-hal yang belum begitu selesai. Umpama bidang kebersihan, kita lihat kan masih belum total bersih. Nah, anggaran kita, armada angkutan kita tidak sesuai dengan volume produk sampah yang ada, sehingga walaupun kita sudah siang malam 3 rit, malahan masih belum terkejar itu karena armada kita belum mencukupi itu. Nah, itu salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat mengandalkan keindahan kota, kejutan, kenyamanan. Orang pun mau datang ke Lubuk Linggau. Kalau daerah kita kotor, tidak aman, tidak nyaman, tentunya tidak mungkin itu, walaupun kita bukan daerah wisata. Tapi itu harus terkejar. Nah, itu harus kita sempurnakan. Ada hal-hal lain yang perlu kita sempurnakan. Ya. Tadi mengembangkan pertanyaan yang sebelumnya sebagai ban serep tadi Pak. Ya. Bapak kan 2 periode Ya. sebagai wakil wali kota Lubuk Linggau ya. Tentu kalau Bapak maju sebagai wali kota, kriteria seperti apa yang Bapak tetapkan sebagai wakil Bapak? Ya, itulah artinya kita sudah berpengalaman jadi wakil wali kota. Ya. Jadi yang kita harapkan itu betul-betul satu kesatuan. Artinya chemistry yang baik dengan wakil, dan kira-kira ya sejalan. Ya. Sebab kalau tidak sejalan, itu tadi, kalau wakil memakan terlampau ambisi, umpamanya kan pasti tidak jalan. Banyak contoh Pak. Iya, tapi kepala daerah juga harus mengerti. Ya. Selain kepala daerah, ya hal-hal yang mungkin kita terlampau, yang perlu kita limpahkan kewenangan kepada wakil, kita limpahkan kewenangan. Dan kita harus kerja bersama-sama, tidak mungkin sepintar apapun seorang kepala daerah kalau tidak dibantu oleh termasuk pada wakilnya, perangkat yang tidak mungkin untuk membangun daerah ini. Itu kebersamaan itu harus kita ciptakan, khususnya dengan wakil kita. Ya. Pak, di podcast Open the Door ini Pak, Ya. artinya kita berbicara belak-belakan dan terbuka. Ya. Tagline-nya itu mengkonfirmasi berbagai kabar yang belum terklarifikasi. Yeah. Nah, di sini tempat di meja ini kita klarifikasinya. Ada berembus kabar Pak, katanya Pak Sulaiman Kauhar juga mau maju di tanah kelahiran, di calon bupati Kabupaten Musirawas. Bagaimana itu bisa disampaikan Pak? Ini saya juga terkejut itu. Jadi kalau saya ingin maju, dulu periode pertama Ibu Ratna. Ya. Nah, silakan tanya dengan Ibu Ratna. Oh. Ya. Dia pernah mendatangi saya untuk maju, bukan mendampingi beliau malahan. Dia sanggup nomor 2 jadi wakil. Ya, jadi wakil asal bersama saya. Malah disebutnya sambil ambisinya pada saat itu, saya mau betul-betul menang. Pak Sulaiman ya kan, saya nomor 12 pun tadi. Ya. Itu, artinya pada saat itu betul dia mengajak saya untuk ke Musirawas. Partai ada, uang ada, begitu. Nah, ini sekarang Ibu Ratnanya bisa ada, mungkin kalau dia bisa mendengar nanti kan, kalau saya bohong kan. Jadi karena saya bukan itu yang saya cari, Rehan, bukan jabatan itu yang saya cari. Saya baru 2 tahun pada kedua. Kalau saya nyebrang lagi ke, artinya saya terlampau yang tadinya kata orang kita selalu bergebu-gebu ngomong tidak ada ambisi, terlampau. Ternyata dia punya ambisi, artinya kan ini belum selesai, sudah mau jabatan ke Kabupaten Musirawas, mencalonkan sebagai bupati, artinya kelihatan ambisi saya untuk mengejar jabatan, bukan pengabdian. Jadi saya tidak ambil peluang itu. Saya katakan dengan Bu Ratna, ya silakan cari yang lain. Kenapa harus saya?
saya punya tim katanya, kata dia pada saat Iya. itu. Tim kecil di akar rumput. Nama kakak itu selalu muncul di akar rumput. Iya. Menurut beliau itu, ya terima kasih artinya kan. Dan memang saya betul lama pengabdian saya di Musirawas. Mungkin bisa saja itu kebenaran Ya. terjadi waktu dia survei, mungkin hanya orang-orang yang dekat Iya. dengan saya, bukan tidak mungkin itu. Dan secara etnik memang besar Musi. Iya, Ya, memang saat itu harus Iya. komen. Itu yang kita komit, memang mesti itu kan. Iya, iya. Itu bukan kita mau ke daerah, bukan untuk Iya. memisahkan dengan daerah-daerah lain, bukan kan. Iya. Nah, saya katakan itu, saya terima kasih. Nah, saya takut itu dikatakan orang. Artinya kalau kita makan ini yang belum habis, tidak mau tambah lagi kan. Kan kelihatan ambisiusnya kan, Iya. kelihatan bahwa kita bukan cari amanah, bukan ingin Iya. mencari kekuasaan. Iya. Tidak ambil itu. Jadi nah sekarang berembus lagi, saya tidak tahu siapa yang mengembuskan itu. Saya terkejut ketika ada foto medsos zaman sekarang Iya, dia iya, mau iya. tampak konfirmasi dari saya juga Ah. tidak marah, artinya kan itu sebagai Iya. doa dan harapan dari Iya. segelintir orang. Itu terima Tapi kasih. terkalifikasi ya Ada- Pak. Terkalifikasi artinya tidaklah untuk Musirawas ya. Tidak. Ya, pengabdian dia belum tinggal Jadi sama. kalaupun mau tetap. Ya. Oke. Lalu kemudian dalam seluruh dinamika yang di politik praktis ini ya, tanpa bermaksud menggurui apalagi mengajarkan, ya bukan kapasitas saya. Tapi saya ingin tahu ya, mewakili publik mungkin, dengan dukungan keluarga bagaimana Pak? Dukungan keluarga untuk Pak. Kalau dukungan keluarga itu dia anak-anak dan keluarga, Ya. terserah saya. Mana nyaman. Ya. Mana menurut saya nyaman, ya dia dukung. Oh. Tidak menghalang, tidak juga menganjurkan untuk itu. Mana senang, mana baiknya, ya dia mengikuti kebijakan itu. Kita lanjut lagi obrolan kita di mungkin sesi terakhir Pak Suko. Kata orang, communication is power. Komunikasi adalah kekuatan. Karena ketika secara verbal kita tidak mampu melakukan komunikasi, kadang-kadang orang mencari cara, mencari jalan untuk melakukan komunikasi, mungkin dengan bahasa isyarat dan sebagainya, untuk menyatakan bahwa komunikasi itu sangat penting. Nah, komunikasi politik di tengah-tengah dinamika politik yang sedang meninggi, ini sudah dilakukan dengan siapa saja, Pak? Kalaupun tidak mau disebutkan nama. Sebab di sosmed udah ramai itu, salah satunya dengan tokoh senior, Pak Haji Rustam Effendi ya. Dan cukup menyita perhatian sepertinya. Artinya itu bukan termasuk, ya silakan nilaikan apakah itu komunikasi politik atau bukan. Ya. Memang beberapa untuk silaturahmi, beberapa tokoh yang sudah bersilaturahmi. Ya. Umpamanya terakhir Adinda Rustam Effendi, ya, silaturahmi biasa kan, ya, bukan membahas sesuatu yang khusus. Sudah itu dalam suasana lebaran juga sekarang ini masih kan Pak Imam Sene, sudah itu Pak Yopi, sudah terakhir Pak Rodi Wadasanda Bilhal Pegawai juga dia datang. Ada yang lain-lain yang datang berbicara masalah politik, ada yang tidak berbicara masalah politik. Itu biasa. Kenapa? Saya menganggap bahwa saya lebih senior dari mereka, itu wajar mereka. Ada yang minta pandangan, ada yang ngobrol biasa, dan lebih banyak mereka yang mendatangi. Terdapat Topik Siswanto, ya, walaupun dia pimpinan partai politik kan, sudah silaturahmi membahas masalah politik. Ya kita terima, artinya kita dengan berbaik, alhamdulillah masih ada penghargaan orang dan kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang mereka ingin tahu, yang akan mereka gali. Kita ceritakan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Iya. Nah, kita sedikit bernostalgia, Pak, biar tidak terlalu terlihat formal. Penonton juga mau tahu juga, sahabat Open the Door ya. Ini ada buku Terbang Perlahan Hingga Seberang. Memang mungkin ini merupakan kreativitas dari penulisnya Benny Arnas ya. Tetapi saya yakin ini merupakan filosofi perjalanan sosok senior yang berpengalaman ini, Pak Sulaiman Kohar. Apa yang bisa saya sudah separuh membacanya, Pak. Salah satu yang sangat menarik itu kisah pertama kali Pak Sulaiman Kohar naik helikopter di sekitar tahun 1974. Bagaimana cerita itu sesungguhnya dan kemudian apa berikutnya menginspirasi langkah-langkah Bapak selanjutnya. Ya. Jadi
Itu memang kejadian yang tidak diduga-duga. Ini Biasa, saya katakan ya? tadi, memang kadang-kadang saya itu mengalami sesuatu yang tanpa diduga-duga. Ya. Jadi pada saat itu saya dengan hari Jumat, pada itu saya libur, saya masih SMA itu, libur balik pulang ke kampung, ke dusun, main catur. Sedang main catur, ada heli yang turun ke Yang Bapak lapangan. kira madu tadi ya? Iya, Madu bisa terbang. iya. Ternyata heli ada ngasih tahu banyak sudah. Iya. Kita kena di dusun kan, di Iya. toko. Tutup toko saya ikutlah bergabung Ya, di lapangan Pak. di lapangan. Pakai kain ini kan. Di dusun, dari dusun kan hari Iya, Jumat, iya, iya. hari Jumat kan juga. Iya. Itu hari Jumat Pak? Hari Jumat. Iya. Jadi situ sudah ada Pak Kades waktu itu, Pak Cik Ali. Ali Kadesnya kan. Kita ngobrol. Ya, kenapa lah itu masih sedikit-sedikit, karenanya di mana ini, ternyata memang itu dari perusahaan, dia tersasar. Ya. Dia melihat situasi mungkin hampir sama yang akan dia tuju dengan lokasi kita itu. Ke Jambi kalau saya. Ke Jambi, Ya. Sermu Jambi, cerita dia. Ya. Akhirnya dia minta antar ke ibu kota kecamatan, berapa kilo, Muara Lakitan. moral kita. Saya katakan pada saat itu, ya kalau pakai speedboat sekitar 1 jam. Bapak di dalam buku itu diceritakan Benny, Bapak bingung kalau kilometer karena belum pernah Belum ya, pernah, ya. Tapi satu ide kreatif yang Bapak pikirkan waktu itu, patokannya Sungai Lakitan. Sungai, ya, Sungai Lakitan. sungai kita. Jadi terbang rendah. Harus terbang rendah, isi patokannya kan. Ya. Alhamdulillah, Ya. dia ikuti itu terbang rendah, ikuti ke Sungai Lakitan, Ah, masuk nyebrang, ketemu dengan di lapangan kan, Ya. turun. Nah, juga kita ini juga gempar juga pada saat itu kan, Ya. nah, masyarakat kan terkejut juga. ya. Sebab tidak lama sesudah itu ada lagi helikopter yang nyusul rupanya. Ah, Apa keluarga atau sahabat atau dari perusahaan itu juga Ya. yang menyusul menjemput helikopter yang saya yang masuk ke Lubuk Pandan. yang masuk ke Lubuk Pandan tadi, menyusul ke kita. Ketika Bapak sampai ke Muara Lakitan sudah ada helikopter yang lain. Baru sudah kami turun, baru dia turun. Oh. Turun. Jadi ada dua heli pada saat itu. Nah itu karena sudah tugas saya sudah selesai, Ya. sudah banyak masyarakat, karena sudah ada aparat itu, polisi dan lain sebagainya, saya Ya. saya izinkan untuk kebenaran. Saya dulu sekolahnya di Muara Lakitan. Ya. Saya langsung mampir ke tempat kebenaran tidak jauh dari lapangan itu ke rumah kakak yang tempat saya tinggal kos dulu. Ya. Jadi judulnya menarik, terbang perlahan. Perlahan memang betul, kalau tinggi kan tidak ada patokan. Ya. Dulu Bapak yang minta terbang Ya. perlahan saja menyusuri Sungai Lakitan sehingga kita sampai ke aliran Muara, Ya. sampai ke Muara Lakitan. Ini filosofinya menarik dengan hidup. Sepertinya Bapak Ya. terinspirasi seperti itu, Itu. terbang perlahan hingga seberang. Ya. Nah Bagaimana itu itu bisa? artinya kalau memang kita, ya tadinya itu takdir tadi. Ya. Jadi yang penting kita punya cita-cita, ya tidak perlu kita gerasa gurusu. Artinya kalau memang itu hak kita, pasti itu jadi hak kita. Ya. Terus tapi harus kita punya cita-cita dan usaha, Ya. artinya sekolah dan lain sebagainya. Dan kita berkeyakinan apabila Tuhan menghendaki tidak sesuatu yang tidak mungkin ditutup. Nah ini kebenaran saya mengarangkan buku ini, biografi ini ditulis oleh Benny Arnas. Ya. Kira-kira filosofinya itu, sehingga kita alhamdulillah walaupun perlahan, walaupun yang suka duka dalam kehidupan ini, ya menurut saya sampai ke puncak yang jadi wakil wali kota, jadi sekda itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi hidup saya, dan tanpa saya kira-kira hayal pada sebelumnya. Dan buku ini juga terbitkan bukan untuk komunitas orang banyak pada umumnya, hanya untuk lingkungan. Pada saat itu saya berpikir untuk terbatas untuk keluarga. Kenapa saya terbatas untuk keluarga? Kenapa ini harus saya tulis? Mungkin ada yang terlupakan, di situ ada yang menyedihkan. Ada salah satu anak saya tidak percaya bahwa kejadian itu seperti itu. Apa iya Pak? Iya. Nah, jadi mumpung saya masih ada umur, masih hidup, saya ingin menceritakan kepada anak saya bahwa inilah kisah hidup orang tua. Nah, jadi kalau memang dia berhasil nanti, jangan sombong, jangan angkuh. Inilah perjalanan hidup seorang bapaknya sampai sekarang ini, sehingga mereka tahu dari mulut saya sendiri apa yang saya ceritakan sini. Konfirmasi juga saksi-saksi oleh Benny Arnas yang masih hidup, sehingga tidak ada yang rekayasa itu terjadi yang sebenarnya. Jadi anak saya tahu cerita bapaknya, cucu-cucu nenek
saya nanti tahu cerita kakek ini ceritanya. Jadi bukan untuk kebenaran, diproduksi karena banyak peminat pada saat itu, termasuk Pak Edi Prabowo. Waktu luncur pertama dia ada waktu itu. Waktu peluncuran itu kan, kita minta ambil satu kan untuk membaca itu. Itulah kisah-kisah yang tujuan pertama jadi terbit ditulisnya biografi itu. Jadi untuk menceritakan kisah saya kepada anak-anak saya dan cucu-cucu saya nanti, sehingga dia tidak mendengar cerita dari orang lain yang tidak tahu, mungkin ada tambahan orang. Jadi menarik. Di situ tuh tidak selalunya dia yang mulus. Perjalanan hidup saya itu tidak ada dasar yang mulus. Mungkin Bapak mau menghadapi UN, ujian nasional di SD, SR di Rakitan. Ketika itu ibu meninggal. Kemudian itu hampir gagal, Linda. Kalau udah memang takdir Tuhan, ada yang dorong, karena walaupun saya masih kecil, saya ingat kan, ada salah satu kakak sudahlah yang sudah meninggal, terus kena sekolah. Itu yang membuat akhirnya kena nasib juga di nasib kan, gitu. Akhirnya saya melanjutkan itu. Pas mau ujian itu untuk SD itu, tahun 68. Kemudian ayah juga ketika UN. Itu juga ketika SMP, bapak sakit keras itu. Saya tidak nyangka dia masih panjang umur gitu kan. Berbagai cara. Ya artinya kita pada saat itu sudah memikirkan hal-hal lain yang di luar kemampuan kita kan. Seolah kita syirik kan. Kita orang dusun kan ada seolah diguna-guna orang. Karena betul-betul sudah bapak itu kan di samping itu dia kan dagang kan, sudah sakit, karetnya juga 5 ton hilang juga dia. Jadi akhirnya tinggal saya, perasaan saya itu bahwa betul orang ingin berbuat jahat, ingin membunuh keluarga ini kan, ada apa, saya kan masih kecil waktu itu kan. Sehingga yang nenek saya waktu saya mau berangkat, jangan berangkat, jangan hati cita-cita, itu biarkanlah apa yang terjadi gitu. Nah begitu taman SMP saya cari sekolah ke SPM Agro. Jadi memang agak itulah kejadian hidup itu kan. Jadi betul-betul saya banyak belajar dan makin mengenal sosok Pak Suko, Pak Sulaiman Pohar. Pribadinya memang luar biasa, low profile, dan banyak menyebut nama-nama tokoh yang disinggahi, entah itu Paman, Bibi, termasuk ada nama Pak Haji Alidin, Pak Alidin, luar biasa. Baru di situ, jadi saya membayangkan untuk sukses itu ya harus seperti itu, ya seperti yang dilakukan Pak Sulaiman Pohar, melakukan hal yang terbaik kepada induk semangnya sampai gosok-gosok, menyetrika baju, pakaian, angkat air dari seperti di Rakitan waktu SD ya. Jadi rentang panjang pengalaman yang Bapak lakukan itu jelas menjadi potensi kepemimpinan pada hari ini. Bagaimana itu diceritakan? Padahal pada hari ini di era digital ini muncul pemimpin muda katakanlah yang instan, Pak. Khawatir nggak Bapak dengan yang ini? Bapak kan prosesnya panjang, panjang betul kalau kita lihat itu kan. Bagaimana dengan kepemimpinan sekarang ya? Mungkin lain eranya, tapi karena saya terbawa dengan pengalaman hidup yang demikian, mulai dari SD sudah tertata karena saya orang kampung, orang dusun, kan? Dan selalu sekolahnya karena pada saat itu memang belum ada kos-kosan, yang berarti selalu dititipkan oleh orang tua di tempat-tempat yang dia kenal, seperti Mang Alidin tadi, kan? Di mana saya di situ. Jadi memang berpengaruh itu dengan kalau kita sudah jadi pimpin, artinya itu yang kadang-kadang orang menilai saya itu rendah hati, seolah tidak biasa-biasa saja. Memang sudah saya di awal sudah ditempa dan demikian rupa, sehingga ketika saya jadi menurut itu penilaian orang dengan saya. Jadi ada salah satu mama yang mengatakan, nah ponaan harus seperti itulah, jangan berubah, jadi apapun yang berubah itu nilai ponaan katanya. Jadi saya terbawa kisah hidup saya seperti itu, bagaimana hidup Semang, bagaimana dia mendidik saya. Jadi itu
sampai pada saat kita menduduki suatu jabatan itu terbawa, tidak dibuat-buat di reka-reka. Bagaimana pesan yang akan Bapak sampaikan? Katakanlah hari ini kan usia ya tidak muda lagi. Iya. Sudah berapa Pak? 69. 69 tahun. Tapi semangat itu masih menginspirasi dan muda. Ada yang mengatakan kenapa tidak memilih jalan zona nyaman, istirahat Iya, saja. betul. Di luar banyak angin. Iya. Bagaimana Pak bisa dibantah lah atau diklarifikasi? Iya, memang betul gitu kan. Tapi sepanjang kita memang ada itu tadi, kita bisa tergantung dengan takdir juga. Ya. Artinya sepanjang itu masih ada titipan amanah dari Allah, Ya. kenapa tidak kita Ya. laksanakan sepanjang nama itu kita tadi. Ya. Ya, artinya ada juga yang mengatakan semakin tua semakin jadi. Ya. Saya tanyakan dengan urus apa maksudnya ada yang dia berumur masih muda, pekerjaan yang macam-macam, Ya. sampai tua masih itu kan. Ya. Tapi kalau sepanjang masa sampai ada umur, sampai yang masih umur masih bermanfaat, tambah umur lagi bermanfaat bagi orang, itu yang paling bagus. Nah, tinggal sekarang kita untuk menanamkan itu. Ya. Apa nama itu kita? Apa cita-cita saya? Sudah 69 tahun. Kalau memang ditakdirkan Ya. untuk menjadi itu, nah itu satu-satu pengabdian. Mudah-mudahan dengan kita ada pengambil kebijakan, ada kebijakan kita yang betul-betul membuat menjadi ibadah yang membantu masyarakat. Kenapa tidak? Ya. Nah, dimanapun kita bisa berbuat, tapi nama itu kita yang pertama tidak neko-neko untuk pengabdian ke masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro kepada masyarakat, bukan ada unsur lain, orientasi lain, Ya. maksud lain untuk menjadi seorang pimpinan. Mungkin yang lain mungkin kan kita tidak tahu, kita ada. Ya. Tapi kalau saya itu tadi umur saya sudah 66, sudah entah kapan. Ya. Tapi kalau memang ada jalan untuk membuatkan kebijakan yang kira-kira pro rakyat, membantu masyarakat, yang ada nilai ibadahnya, kenapa tidak kita ambil itu? Oke, terakhir Pak, bagaimana Bapak mengomentari tentang komitmen, Pak? Iya. Komitmen atau kalau dari kisah ini saya lihat Bapak komit ya, berterima kasih, menyebutkan berbagai nama termasuk rekan teman sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi disebutkan. Ini hidup semangat disebut, itu bentuk daripada apresiasi. Artinya Bapak komitmen, berterima kasih. Bagaimana kalau dari Bapak komitmen ya? Masalah komitmen. Ada orang itu menyatakan komitmen, ternyata bukan komitmen, kumat kami. Ya. Nah itulah. Ya. Ikan gaya kepemimpinan seorang itu gaya apa? Ya. Nah itu tadi Ya. kebiasaan tadi, Ya. itu alur pengalaman tadi yang menempa dia sampai menjadi seorang pimpinan. Nah, alhamdulillah saya artinya masih ingat-ingat itu. Saya ucapkan terima kasih. Artinya kalau nilai untuk komitmen saya itu menghargai. Nah itulah. Jadi saya tidak bisa apa yang abu-abu itu artinya kan. Jadi kalau komit. Ya. Jadi apa yang saya katakan itu, maka sekarang terkait dengan pilkadanya saya belum menyatakan apa-apa. Ya. Kalau memang sudah yakin, sudah ada kepastian, baru menyatakan itu. Nah, kita nggak mau katakan kita tidak mau mencalonkan diri. Itu ada takdir, Ya. kita jadi itu. Jadi kita tidak, ya, seorang tua jangan ya bicarakan yang kosong. Kalau sudah 99%, 90% ada kemungkinan untuk itu, dan kita nyatakan. Kalau tidak, ya itu mengalir. Itu memang yang terbaik. Tuhan masih menyelamatkan kita, berarti ada hal-hal yang perlu diselamatkan. Nah, Ya. kalau kita nyatakan sekarang tidak, ternyata nanti ya, artinya kita bukan tipenya orang yang berkomitmen. Ya, kan? Oke. Ya. Baik para sahabat Open the Door dimanapun Anda berada, kita sudah berbicara banyak hal tentang menghadapi momentum Pilkada serentak 27 November 2024 bersama narasumber istimewa kita Pak Sulaiman Pohar yang sempat ditanyakan kemana. Nah, tadi sudah panjang lebar beliau menyampaikan tidak kemana-mana tapi tetap ada di mana-mana. Ya, Pak, kita sudah di penghujung acara.
mungkin kami meminta sesi ini untuk Bapak gunakan sebagai closing statement kepada para penonton Open the Door. Silakan Pak. Baik, yang pertama yang kena menyangkut masalah kita masuk masalah pilkada, mana pada rekan-rekan saya yang ingin mencalonkan ikut berkontestasi dalam pilkada 2024 ini, terutama pasangan. Jadi pengalaman saya sebagai wakil, artinya ya harus memahami dulu tugas-tugas seorang wakil, sehingga tidak kecewa nanti harapan yang cita-citakan, yang harapan tinggi, kenapa kenyataannya lain, sehingga timbul kekecewaan bagi mereka. Itu supaya tidak kecewa, ya betul-betul apa tugas seorang wakil. Itu pengalaman saya sebagai wakil. Jadi supaya artinya dengan pimpinan, dengan kepala daerah tidak ada di tengah jalan, tidak ada bentrokan, sehingga pekerjaan kita akan berhasil dengan baik. Tapi kalau memang dari sekarang lain yang diharapkan, lain jadi yang kenyataan, nanti membuat seorang wakil jadi kecewa. Jadi itu tuh pesan saya kepada rekan-rekan yang menjadi wakil para calon kepala daerah yang saat ini akan berjuang ini. Mudah-mudahan pilkada ini berjalan dengan aman, damai, apa yang diharapkan dari masyarakat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Open the Door dimanapun Anda berada, saya tidak mengulang seluruh apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita, tetapi momentum 27 November 2024 Pilkada serentak seluruh Indonesia nanti, kitalah masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya yang dapat menentukan siapakah pemimpin yang layak kita pilih dan kita dukung. Semoga apa yang kita pilih, ya, pemimpin yang dihasilkan nanti Pilkada serentak di Kota Lubuk Linggau mendapatkan sosok pemimpin yang memang diharapkan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu istimewa, Terima kasih sama-sama. Bahar, ya. Mudah-mudahan sinergitas dan komunikasi kita berjalan terus, ya. Kami sebagai awak media insya Allah akan berkontribusi dari sisi kami jurnalistik dunia pers secara objektif tentunya, ya, semuanya untuk masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi.